Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube rahimakumullah yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama channel Lil Najah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube rahimakumullah, video saya kali ini saya ingin menerangkan dan menjelaskan mengenai 8 ilmuwan yang masuk Islam setelah melakukan riset ilmiah. Sahabat YouTube rahimakumullah, kita sebagai muslim tentunya tidak meragukan lagi kebenaran Al-Quran. Setiap apa yang tertulis dalam Al-Quran pasti terjadi. Dan kini banyak riset ilmiah yang telah membuktikan kebenaran Al-Quran. Pada abad modern ini, pembuktian kebenaran Al-Quran banyak dilakukan oleh ilmuwan non-muslim. Bahkan tidak sedikit di antara mereka akhirnya masuk Islam. Sahabat YouTube rahimakumullah, inilah 8 ilmuwan yang masuk Islam setelah melakukan riset ilmiah. 1. Maurice Bucaille. Profesor Dr. Maurice Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan di Pont-l'Évêque, Prancis pada tanggal 19 Juli 1920. Pada saat itu pemerintah Prancis menawari bantuan kepada pemerintah Mesir untuk meneliti dan mempelajari serta menganalisis mumi Firaun. Bucaille lah yang menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian. Namun, ternyata hasil akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi adalah bukti terbesar bahwa dia telah mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk dijadikan mumi agar awet. Namun penemuan yang dilakukan Bucaille menyisakan pertanyaan. Bagaimana jasad tersebut bisa terjaga dan lebih baik dari jasad-jasad yang lain? Dalam arti tengkorak bala tentara Firaun padahal telah dikeluarkan dari laut. Maka berdirilah salah satu di antara ilmuwan muslim tersebut seraya membuka Al-Quran dan membacakan untuk Bucaille firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surah Yunus ayat 92. 2. Jacques Yves Cousteau. Mr. Jacques Yves Cousteau adalah seorang ahli oceanographer dan ahli selam terkemuka dari Prancis. Ia masuk Islam karena menemukan mata air tawar segar yang sangat sedap rasanya. Namun air tersebut tidak bercampur atau melebur dengan air laut yang asin di sekelilingnya, sehingga seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Belakangan Mr. Jacques Yves Cousteau mengetahui bahwa kitab suci agama Islam telah menceritakan tentang hal ini 14 abad yang lalu. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Terpesonalah Mr. Cousteau mendengar ayat-ayat Al-Quran itu. Ia pun memutuskan untuk masuk Islam. 3. Tagata Tejasen. Tagata Tejasen adalah ilmuwan Thailand dari bidang anatomi. Tagata Tejasen masuk Islam dalam penelitian dermatologi dalam tinjauan anatomi. Lapisan kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan catcatis. Pada lapisan terakhir ini terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan saraf.
Penemuan modern di bidang anatomi membuktikan bahwa luka bakar yang terlalu dalam bisa mati saraf pengatur sensasi. Saat terjadi luka bakar hingga lapisan terakhir ini, orang tersebut tidak akan merasa nyeri karena tidak berfungsinya ujung saraf eferen dan eferen yang rusak akibat luka bakar tersebut. Penelitian ini ternyata sudah ada dalam ayat Al-Quran. Allah akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka dan mengganti kulit mereka yang baru setiap kali kulit itu habis terbakar. Quran Surah An-Nisa ayat 56. Pada tanggal 3 November 1983 adalah hal yang bersejarah bagi Tagatat, karena pada hari itu dia mengucap kalimat syahadat di hadapan peserta konferensi dan memberitahukan halayak umum bahwa ia masuk Islam. 4. Karner NASA. Mantan pejabat Amerika Serikat ini juga masuk Islam karena menemukan fakta-fakta tentang malam Lailatul Qadar dan Ka'bah. Setelah masuk Islam, Karner kemudian meneliti fenomena mencium Hajar Aswad. NASA menyembunyikan kepada dunia bukti empiris ilmiah tentang malam Lailatul Qadar. Ia menyayangkan kelompok jutawan Arab yang kurang perhatian dengan masalah ini sehingga dunia tidak mengetahuinya. Menurutnya, sesuai dengan hadis Nabi bahwa malam Lailatul Qadar adalah baljah. Tingkat suhunya sedang, tidak ada bintang atau meteor jatuh ke atmosfer bumi. Dan pagi harinya matahari keluar dengan tanpa radiasi cahaya. Syahid menegaskan terbukti secara ilmiah bahwa setiap hari-hari biasa ada 10 bintang dan 20.000 meteor yang jatuh ke atmosfer bumi, kecuali malam Lailatul di mana tidak ada radiasi cahaya sekalipun. Hal ini sudah pernah ditemukan Badan Antariksa NASA 10 tahun lalu, namun mereka enggan mempublikasikannya. Statement ini mengutip ucapan seorang pakar di NASA Karner seperti dikutip oleh harian Al-Ward Mesir. Abdul Basit Said, Kepala Lembaga Mukjizat Ilmiah Al-Quran dan Sunnah di Mesir, Dr. Abdul Basit Al-Said, dalam sebuah program di TV Mesir Said juga menegaskan pakar Karner akhirnya masuk Islam dan harus kehilangan jabatannya di NASA. Ini bukan pertama kalinya NASA mendapatkan kritikan dari pakar Islam. Pakar geologi Islam Nagol Najar pernah menegaskan NASA pernah meremove satu halaman di situs resminya yang pernah dipublis selama 21 hari. 5. Dmitry Bolikov. Sebagai seorang ahli fisika asal Ukraina, Dmitry Bolikov mengatakan bahwa pintu masuk ke Islam baginya adalah fisika. Dmitry tergabung dalam sebuah penelitian ilmiah yang dipimpin oleh Profesor Nikolai Kosinnikov yang juga merupakan pakar fisika. Teori yang dikemukakan oleh Profesor Kosinnikov merupakan teori yang paling baru dan paling berani dalam menafsirkan fenomena perputaran bumi pada porosnya. Ia pun mendapatkan kesimpulan bahwa suatu hari nanti matahari akan terbit dari barat. Ilmu pengetahuan dan informasi seperti ini tidak didapati Dmitry dalam buku-buku atau didengar dari manapun. Akan tetapi ia memperoleh kesimpulan tersebut dari hasil riset dan percobaan serta penelitian. Ketika ia menelaah kitab-kitab samawi lintas agama, ia tidak mendapatkan satupun petunjuk pada informasi tersebut selain dari Islam. Ia mendapatkan informasi tersebut dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. 6. Dr. Fidelma O'Leary. Dr. Fidelma, ahli neurologi asal Amerika Serikat, mendapat hidayah saat melakukan kajian terhadap saraf otak manusia.
Ketika melakukan penelitian, ia menemukan beberapa urat saraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah yang cukup agar dapat berfungsi secara normal. Penasaran dengan penemuannya, ia mencoba mengkaji lebih serius. Setelah memakan waktu lama, penelitiannya pun tidak sia-sia. Akhirnya dia menemukan bahwa ternyata darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak manusia secara sempurna kecuali ketika seseorang tersebut melakukan sujud dalam sholat. Artinya kalau manusia tidak menunaikan ibadah sholat, otak tidak dapat menerima darah yang secukupnya untuk berfungsi secara normal. Setelah penelitiannya mengejutkan tersebut, Fidelma mencari tahu tentang Islam melalui buku-buku Islam dan diskusi dengan rekan-rekan muslimnya. Setelah mempelajari dan mendiskusikannya, ia malah merasa bahwa ajaran Islam sangat logis. Hatinya begitu tenang ketika mengkaji dan menyelami agama samawi ini. 7. Profesor William, sebuah majalah sains terkenal, Journal of Plant Molecular Biology, mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan sebuah tim ilmuwan Amerika Serikat tentang suara halus yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa, ultrasonics, yang keluar dari tumbuhan. Suara tersebut berhasil disimpan dan direkam menggunakan alat perekam canggih. Yang mengejutkan, getaran halus ultrasonik yang ditransfer dari alat perekam menggambarkan garis-garis yang membentuk lafaz Allah dalam layar. Para ilmuwan Inggris ini lantas terkagum-kagum dengan apa yang mereka saksikan. Setelah menemukan temuan yang luar biasa itu, Profesor William memutuskan untuk memeluk agama Islam. Selang beberapa hari setelah masuk Islam, Profesor William berceramah di Universitas Carnegie Mellon. Ia mengatakan, "Dalam hidupku, aku belum pernah menemukan fenomena semacam ini selama 30 tahun menekuni pekerjaan ini. Dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian yang sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini." Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsiri, akan tetapi satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah dalam Al-Quran. Hal ini tidak memberikan pilihan lain buatku selain mengucapkan syahadatain, demikian ungkap William. 8. Leopold Werner von Ehrenfeld. Profesor Dr. Leopold Werner von Ehrenfeld merupakan seorang psikiater serta sekaligus neurologi berkebangsaan Austria serta agama saat sebelum Islam, yaitu Kristen. Dari remaja dia sudah banyak mendapatkan kejanggalan dalam agama Kristen. Pada akhirnya ia mempelajari Islam. Satu di antara yang ia cermati yaitu mengenai kewajiban wudhu saat sebelum melakukan sholat. Serta ia juga mempelajari mengenai kewajiban mandi sesudah jima dengan istri. Sedangkan di dalam agama Kristen tidak ada ketentuan bersuci seperti ini. Bahkan juga orang Kristen tuturnya walaupun dalam kondisi junub habis bersetubuh dengan istri tanpa mandi, langsung pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan. Ia bahkan juga menganjurkan supaya wudhu bukan sekedar milik serta rutinitas umat Islam, namun untuk umat manusia secara keseluruhan. Dengan selalu membersihkan air segar pada pusat-pusat saraf itu, memiliki arti orang bakal memelihara kesehatan serta kesesuaian pusat sarafnya. Sahabat YouTube rahimakumullah yang dirahmati Allah, demikian video saya ini mengenai 8 ilmuwan yang masuk Islam setelah melakukan riset ilmiah. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kekurangan dalam video saya ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.